Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pengelolaan kartu utang. Bersama saya NKS Wahyudi, Guru AKL SMK Budi Utomo, Perak, Jombang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian utang. Utang yaitu menurut akuntansi didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa lalu. Selanjutnya, utang adalah kewajiban perusahaan atau unit usaha untuk membayar jumlah uang, jasa, barang di masa mendatang kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya, kita lihat kriteria utang itu sendiri, yaitu yang pertama atau A, jumlah nominalnya jelas. Artinya utang tidak dapat didasarkan pada taksiran besarnya kewajiban yang harus dibayar di masa mendatang. Kemudian yang B, pihak penerimanya jelas. Artinya pihak penerima uang atau barang atau jasa yang akan diberikan perusahaan, unit usaha di masa mendatang harus diketahui dengan pasti. Kewajiban yang tidak diketahui pihak penerimanya seperti garansi purna jual tidak dapat dikelompokkan sebagai utang. Selanjutnya yang C, berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Artinya utang tersebut timbul akibat transaksi dan kesepakatan legal yang telah terjadi, bukan karena suatu niat baik atau kewajiban sosial. Ini semua merupakan kriteria dari utang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kartu utang. Kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Format kartu utang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang terdapat dalam kartu utang antara lain nama kreditur, nomor rekening, syarat pembayaran utang, dan tabel untuk mencatat adanya mutasi utang, seperti tanggal terjadinya transaksi, keterangan nomor transaksi, kolom debit, kolom kredit, serta saldo. Saldo dari kartu utang itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita lihat bentuk dari kartu utang. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kartu utang ini dari yang debiturnya siapa, PT apa, unit usahanya apa. Selanjutnya kita tulis nama krediturnya di sisi kirinya itu. Kemudian ditulis nomor rekeningnya. Ini secara simpelnya seperti ini. Kemudian di bawahnya ada tanggalnya, bulan, tanggal, nomor bukti, keterangan debit kredit untuk mutasi utangnya. Kemudian saldonya. Saldo ini masuk ke kredit karena kartu utang. Selanjutnya kita akan melihat dokumen transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan kartu utang. Yang pertama yaitu faktur yang diterima dari kreditur, yaitu faktur pembelian. Itu merupakan dokumen transaksi pembelian barang dengan pembayaran secara kredit. Dokumen tersebut dicatat dalam kartu utang sebagai mutasi kredit. Ya, perlu diingat ya. Jadi dicatat dalam mutasi kredit. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bentuk faktur pembelian. Nah, di faktur pembelian ini nanti kita bisa lihat ada nama krediturnya siapa, nah, terus nama debiturnya siapa. Di sini jelas. Tanggal kirimnya juga ditulis. Di situ jumlah nominalnya juga jelas, nominal huruf dan nominal angkanya. Nah, jadi di situ ditulis jumlahnya, nomor itemnya, deskripsinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya dokumen transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan kartu utang. Yang kedua yaitu memo yang diterima dari kreditur atau memo kredit. Nah, disebabkan karena adanya pengembalian barang yang telah dibeli. Ya, karena dibeli tidak sesuai dengan pesanan sehingga barang itu dikembalikan. Kemudian dicatat dalam kartu utang sebagai mutasi debit. Ya, jadi harus diingat ya, debit. Kalau yang tadi
faktur pembelian dicatat dalam kredit. Kalau memo kredit ini dicatat ke dalam mutasi debit itu sendiri. Jadi kita lihat kurang lebih seperti ini. Adapun contohnya seperti ini ya. Bisa dilihat. Ini termasuk nota debit atau retur pembelian. Selanjutnya untuk dokumen transaksi yang ketiga ya dalam pengelolaan kartu utang, yaitu bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang atau biasa yang disingkat dengan BKK. Nah, itu bukti kas keluar. Nah, bisa berbentuk kwitansi ditandatangani oleh kreditur atau tembusan bukti pengeluaran kas berupa voucher bisa, yang digunakan sebagai pemberitahuan pembayaran kepada kreditur. Nah, sebagai pemberitahuan ya, dokumen tersebut dicatat ke dalam kartu utang sebagai mutasi debit. Nah, ini harus diingat ya, untuk pencatatannya dimasukkan mutasi debit. Nah, ini BKK ya, bukti kas keluar. Ini dilihat. Ini ada nama debitur krediturnya. Selanjutnya kita lihat tugas bagian kartu utang. Di sini bisa dilihat ya. Yang pertama tugasnya yaitu mencatat jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit, serta memeriksa apakah pembayaran tidak melebihi jumlah utang yang dibayar dan apakah pembayaran dilakukan tepat pada waktu jatuh tempo. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan kartu utang secara periodik harus dapat menghasilkan laporan posisi saldo utang dan laporan utang jatuh tempo. Nah, ini juga tugas bagian kartu utang yang kedua. Terus selanjutnya yang ketiga, laporan posisi utang adalah laporan yang harus dibuat tiap akhir periode akuntansi. Laporan tersebut memuat informasi saldo utang kepada tiap kreditur pada akhir periode. Selanjutnya yang nomor 4, laporan utang jatuh tempo adalah laporan yang memuat berbagai utang yang telah jatuh tempo untuk dibayar. Jadi semua ini 1, 2, 3, 4 ini termasuk tugas bagian dari kartu utang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencatatan mutasi utang. Pencatatan mutasi utang ini contohnya seperti ini ya jurnalnya. Ini jurnal purchase, yaitu jurnal pembelian. Ini ada namanya, ya, ada bulannya, tahunnya. Nah, itu di sini dilihat juga dicatat dari tanggalnya, nomor buktinya, description ini keterangan ya. Dan di sini ada debit kreditnya, dilihat. Kalau di sini ditulis ada PPN juga. Jadi kalau kita membuat jurnal, otomatis kita harus juga melihat cash payment journal, yaitu jurnal pengeluarannya juga harus jelas nih ya, jurnal pengeluaran kasnya juga harus ditulis. Selanjutnya apabila dari jurnal pengeluaran, jurnal pembelian ini ada retur pembelian, maka harus dicatat dalam jurnal umum. Nah, ini harus diingat. Untuk jurnal umum ini keterangan tanggal, terus keterangan utang dagangnya atau sebagai kewajiban dicatat ke dalam debit. Harus diingat. Untuk keterangan persediaan barang, aset dicatat ke kredit. Nah, ini. Jadi harus ditulis sesuai dengan kolomnya, jangan sampai terbalik. Jadi utang dagang. Selanjutnya pencatatan dokumen transaksi ke dalam kartu utang. Selanjutnya untuk pencatatan dokumen transaksi ke dalam kartu utang antara lain perlu diketahui yang pertama yang A yaitu keabsahan dokumen transaksi. Misalnya faktur pembelian perlu diperiksa apakah sudah disetujui oleh bagian pembelian, apakah cocok dengan data laporan penerimaan barang, dan apakah penghitungan material di dalamnya sudah benar. Nah, ini harus dipastikan, diteliti lebih lanjut. Lalu yang B, dokumen transaksi dicatat dalam kartu utang kreditur yang tepat dengan jurnal rupiah yang benar. Jadi harus teliti detail. Kemudian yang C, catatan dalam kartu utang menunjukkan data yang lengkap sehingga data yang diperlukan untuk penyusunan laporan utang mudah diidentifikasi. Jadi tidak membingungkan, jadi jelas. Karena dalam
keuangan, dalam akuntansi itu harus detail, jelas. Insya Allah seperti itu penjelasan untuk pengelolaan kartu utang. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.